Selamat sore, siswa-siswi kelas 10 MM SMK Karmel. Bagaimana keadaannya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik ya. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat di pelajaran pemrograman dasar. Masih bersama dengan Miss Okta yang akan menjelaskan materi di mata pelajaran pemrograman dasar. Oke, hari ini kita akan mempelajari dua subbab, yaitu yang pertama mengenal tipe data dan yang kedua mengenal operator. Oke, yang pertama mengenal tipe data. Tipe data itu apa sih? Tipe data adalah sebuah karakter atau jenis dari objek yang memiliki jangkauan nilai memori dalam komputer. Pemanggilan tipe data digunakan untuk memanipulasi sebuah objek yang diwakili oleh variabel dan konstanta. Nah, variabel adalah nama bentukan yang dibuat oleh pemrogram dengan 3 ketentuan. Yang pertama, diawali dengan karakter bukan angka numerik. Yang kedua, dapat berupa gabungan antara karakter dan angka numerik. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan spasi. Sebenarnya, variabel dan konstanta sama, tetapi yang membedakan adalah nilai konstanta bersifat tetap karena telah dideklarasikan pada bagian header program. Nah, sedangkan variabel bersifat dinamis karena bisa berubah-ubah sesuai input pengguna. Oke, ada dua jenis tipe data. Yang pertama, tipe data sederhana, dan yang kedua, tipe data bentukan. Oke, kita masuk ke tipe data sederhana dulu ya. Oke, di tipe data sederhana ini ada 5 jenis, yaitu jenis bilangan bulat, jenis bilangan real, jenis bilangan logika, jenis data karakter, dan jenis data string. Oke, kita masuk ke jenis bilangan bulat ya. Karakteristik utama bilangan bulat adalah nilai numerik yang tidak mengandung pecahan desimal seperti 12, 10, dan 13. Setiap tipe data yang termasuk jenis bilangan bulat memiliki kapasitas penyimpanan memori komputer sehingga sangat berpengaruh terhadap jangkauan nilai yang dapat digunakan. Oke, sebagai contohnya, di sini ada contoh. Tipe data byte membutuhkan kapasitas memori sebesar 1 byte, di mana 1 byte sama dengan 8 bit memori. Nah, setelah dilakukan konversi biner ke desimal, 8 bit memori sama dengan 255 desimal. Oke, yang artinya tipe data byte memiliki jangkauan atau range data maksimal 255 desimal. Nah, begitupun dengan yang lainnya, yaitu tipe data short in. Memiliki memori sebesar 8 bit dan memiliki jangkauan 127 desimal. Lalu yang word memiliki memori 16 bit dan memiliki jangkauan 65.535 desimal. Oke, lalu integer memiliki 16 bit memori dan memiliki jangkauan 32.767 desimal. Dan long in memiliki 32 bit memori dan memiliki jangkauan 2.483.648 desimal. Oke, lalu yang B, jenis bilangan real. Ciri khas bilangan real adalah bilangan yang dapat mengandung nilai pecahan dalam bentuk desimal.
Nah, di sini ada beberapa tipe data berjenis bilangan real ya. Tipe datanya ada single, double, real, dan extended. Oke, yang ketiga jenis bilangan logika tipe data yang lebih dikenal dengan sebagai nilai data boolean hanya memiliki dua nilai data, yaitu true dan false. Nilai true diawali dengan angka 1, sedangkan nilai false diawali dengan angka 0. Diingat ya, nilai true diawali dengan angka 1, sedangkan nilai false diawali dengan angka 0. Oke, yang keempat, jenis data berkarakter. Semua karakter mulai dari abjad A sampai Z, baik itu A huruf kecil maupun A huruf kapital, lalu angka dari angka 0 sampai angka 9, sampai dengan simbol khusus seperti tanda seru, hashtag, dolar, persen, pangkat, dan kali, buka kurung, tutup kurung, dan tanda strip. Tanda strip bergelombang. Proses penetapan variabel memiliki nilai data karakter adalah selalu diapit dengan tanda petik 1. Nah, di sini sebagai contohnya, deklarasi X sama dengan char variabel X bertipe data karakter. Nah, algoritmenya Z sama dengan X, yang artinya X merupakan nilai data karakter. Oke, lalu yang kelima, jenis data string. Tipe data ini merupakan deretan atau gabungan beberapa karakter sehingga membentuk sebuah kalimat. Oke, dengan contohnya seperti ini, deklarasi X sama dengan string. Variabel X bertipe data string. Variabel X bertipe data string, berarti nilai data stringnya yang mana? Yang ini, Andi Novianto. Kita cek ya. Nah, benar, X adalah string Andi Novianto, yang artinya X adalah string. Nah, Andi Novianto adalah variabel dari string yang ada di contoh ini ya. Oke, yang kedua, tipe data bentukan. Ada dua jenis tipe data bentukan, yaitu tipe data dengan nama baru dan tipe data terstruktur. Oke, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu mengenal operator. Operator merupakan sebuah simbol operasi tertentu dalam melakukan sebuah operasi data. Data yang dioperasikan oleh operator disebut sebagai operan. Perlakuan operator terhadap sebuah operan dengan operan lainnya menghasilkan nilai data baru yang disebut operasi. Nah, di sini ada simbol operator dan operan. Yang ini operator, yang ini operan 1, dan ini operan yang kedua. Oke, yang pertama, operasi terhadap bilangan bulat. A. Operasi aritmatika. Di sini ada simbol pertambahan, pengurangan, perkalian. Lalu di sini ada simbol div. Div itu divide, yang artinya pembagian dua bilangan bulat dengan hasilnya berupa bilangan bulat. Lalu mod, yang artinya pembagian dua bilangan bulat dengan outputnya berupa sisa hasil bagi. Oke, sebagai contohnya, di sini ada contohnya, 3 ditambah 3, hasilnya 6, lalu 3 dikurang 1, hasilnya 2, 3 dikali 3, hasilnya 9,
Lalu 6 div 2 hasilnya 3. Kenapa hasilnya 3? Karena div itu divide yang artinya pembagian dua bilangan bulat. Nah, jadi 6 dibagi 2 hasilnya 3. Lalu 10 mod 3. Artinya apa? Artinya adalah sisa hasil bagi dari 10 mod 3. Hasilnya 1. Oke, kita bayangkan ya, 10 dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? 3 kali 3. 3 kali 3, 9. Lalu 10 kurang 9, 1. Nah, itulah yang disebut dengan mod. Hasil sisa berupa sisa hasil bagi. Jadi 10 mod 3 hasilnya adalah 1. B. Operasi perbandingan. Di sini ada simbol lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, tidak sama dengan. Nah, operasi perbandingan ini akan menghasilkan nilai data logika boolean, yaitu 1 true atau false 0. Oke, sebagai contohnya ada di bawah ini ya. 3 lebih kecil 4. 3 lebih kecil dari 4. Hasilnya true. True itu apa? 1. Yang artinya benar, ya. Lalu 3 lebih besar dari 1. Hasilnya true. True disimbolkan apa? Disimbolkan 1 yang hasilnya benar. Lalu 3 lebih kecil sama dengan 2. Hasilnya apa? Hasilnya false. Salah ya. 3 tidak lebih kecil dari 2. Kan 3 lebih besar daripada 2. Jadi hasilnya false. Lalu 6 lebih besar sama dengan 6. Hasilnya true. Mengapa? Karena 6 dan 6 sama besarnya ya. Lalu 10 sama dengan 3. Hasilnya false. Kenapa? Karena 10 tidak sama dengan 3. Lalu 10 tidak sama dengan 4. Hasilnya true. 10 tidak sama dengan 4. Tidak sama ya. Jadi hasilnya true. 2. Operasi terhadap bilangan real. A. Operasi aritmetika. Di sini ada 4 simbol: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dua bilangan real, dan hasilnya berupa bilangan real. Oke, sebagai contoh, 3,2 ditambah 3,1 hasilnya 6,3. 3,3 dikurang 1,2 hasilnya 2,1. 3,4 dikali 0,3 hasilnya 1,02. Lalu 6,1 dibagi 2,5 hasilnya 2,44. Kalau ini pasti kalian sudah tahu ya. Oke, ini B. Operasi perbandingan. Di sini ada simbol lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, tidak sama dengan. Nah, operasi perbandingan ini akan menghasilkan nilai data logika boolean, yaitu true atau 1 atau false 0. Nah, contohnya sama seperti tadi ya, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, jadi ini Miss skip aja. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga, operasi terhadap bilangan logika. Operasi logika merupakan konsep dasar yang digunakan oleh proses komputasi dalam mesin komputer yang akan dijelaskan secara detail dan kompetensi sistem komputer tentang gerbang logika digital. Pada operasi terhadap bilangan logika dikenal dengan dua nilai, yaitu true 1 dan false 0. Nah, di sini ada beberapa operator logika yang biasanya kita kenal ya. Yang A, operator AND.
Operator logika dengan operator AND akan menghasilkan nilai true jika kedua operannya bernilai true. Tadi true apa? True itu 1. Oke, kita cek ya. Di sini inputnya 0, 0, outputnya 0 ya, yang artinya false. Lalu di sini inputnya 0, 1. Outputnya juga 0. Lalu yang ketiga, inputnya 1 dan 0, outputnya 0 juga. Lalu di sini yang keempat, inputnya 1 dan input yang satunya lagi 1. Sehingga menghasilkan outputnya 1. Kenapa? Karena di operator AND akan menghasilkan nilai true atau nilai 1 jika kedua operannya bernilai true. Nah, jadi ini 1, ini juga 1. Jadi menghasilkan bernilai true ya, atau 1. Lalu yang B, operator NaN atau not AND. Operasi NaN, not AND, merupakan kebalikan dari hasil operasi AND. Jika salah satu operan bernilai false, false itu tadi apa? False itu 0. Maka outputnya akan bernilai true. Jadi, jika salah satu operannya bernilai false atau bernilai 0, maka outputnya akan bernilai true atau 1. Oke, diingat ya, jika salah satu operan bernilai 0 ya. Kita lihat di sini operan yang pertama 0, operan yang kedua 0. Maka hasil outputnya adalah 1 atau true. Nah, di operan pertama dia bernilai 0, di operan yang kedua dia bernilai 1. Maka outputnya adalah 1 atau true. Kenapa? Karena di operator NaN ini jika salah satu operan bernilai false atau bernilai 0, maka outputnya akan bernilai true atau 1. Lalu yang ketiga, di operan 1 bernilai 1, di operan kedua bernilai 0. Outputnya 1. Nah, di sini di bawahnya operan pertama bernilai 1 dan operan kedua bernilai 1. Hasil outputnya 0. Kenapa? Karena di operan 1 ini dan operan yang kedua ini tidak ada salah satu operan yang bernilai false atau 0. Lalu yang C, operator OR. Operasi logika dengan operator OR akan menghasilkan nilai true jika salah satu atau semua operan bernilai true. Ingat, true itu berapa? True itu 1 ya. Diingat lagi ya, akan menghasilkan nilai true, akan menghasilkan nilai 1 jika salah satu atau semua operan bernilai true atau 1. Oke, kita lihat di sini. Operan pertama 0, operan kedua 0, maka outputnya pun 0 atau false. Lalu di operan yang pertama bernilai 0, operan kedua bernilai 1, maka outputnya 1. Lalu di operan pertama bernilai 1, di operan yang kedua bernilai 0, maka outputnya pun 1 juga. Lalu di sini operan 1 bernilai 1, operan kedua bernilai 1, maka hasil outputnya 1 ya. Kenapa seperti ini? Karena dia operator di operator OR akan menghasilkan nilai true atau nilai 1 jika salah satu atau semua operan bernilai true. Di sini ada nilai true, maka dia menghasilkan nilainya true juga. Di sini juga sama, ada nilai true, makanya dia menghasilkan outputnya menghasilkan true. Lalu di sini semua operannya bernilai true, jadi menghasilkannya juga nilai true. Oke, selanjutnya yang keempat, operator NOR, not OR. Operasi logika NOR atau not OR akan menghasilkan nilai true atau nilai 1 jika kedua operannya bernilai false. False itu apa? False itu 0. Oke, kita cek di sini contohnya.
Operan 1 bernilai 0, operan 2 bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1 atau true. Oke, sesuai dengan yang diminta ya, sesuai dengan yang diminta oleh ketentuan operator not or. Lalu yang kedua, di sini operan 1 0, operan kedua 1, maka outputnya 0. Lalu di sini operan satunya bernilai 1, operan keduanya bernilai 0, yang artinya menghasilkan output 0 atau false. Lalu di bawahnya operan 1 bernilai 1, operan kedua bernilai 1, maka menghasilkan outputnya 0. Oke, diingat ya, operator NOR atau not or akan menghasilkan nilai true atau nilai 1 jika kedua operannya bernilai false. Jadi di sini hanya yang pertama saja yang sesuai dengan ketentuan dari operator NOR. Oke, lanjut. Di sini ada operator NOT. Pada operasi logika dengan NOT, output yang dihasilkan akan bernilai true jika operannya bernilai false dan begitu juga sebaliknya. Oke, contohnya. Nah, di sini operannya bernilai 0, maka hasil outputnya 1. Nah, di sini operannya bernilai 1, maka hasil outputnya 0 ya. Lalu selanjutnya, operator XNOR. Operasi ini akan menghasilkan nilai true jika kedua operannya bernilai sama. Oke, kita lihat ya. Di sini operan satunya 0, operan 2-nya 0. Maka hasil outputnya 1. Operan 1 bernilai 0, operan 2 bernilai 1. Maka menghasilkan output 0. Lalu, di sini operan satunya bernilai 1, operan 2-nya bernilai 0. Maka outputnya juga 0. Oke, di sini operannya bernilai 1, operan 2-nya bernilai 0. Di sini sama, berarti menghasilkan output 1. Oke, lalu operator XOR. Output dari operasi logika dengan operator XOR adalah true jika kedua operannya berbeda nilai. Ingat ya, jika kedua operannya berbeda nilai. Oke, di sini yang pertama, operan satunya 0, operan 2-nya 0, maka outputnya 0. Lalu yang kedua, di sini operan satunya bernilai 0, operan yang keduanya bernilai 1, maka hasil outputnya 1. Kenapa dia bisa bernilai 1? Karena berbeda nilai. Lalu yang ketiga, operan satunya bernilai 1, operan keduanya bernilai 0, maka hasil outputnya 1. Kenapa? Karena operan 1 dan operan 2-nya memiliki nilai yang berbeda. Lalu yang keempat, operan 1 bernilai 1 dan operan kedua bernilai 1. Hasil outputnya 0. Kenapa? Karena baik operan 1 maupun operan 2-nya di sini memiliki nilai yang sama, yang artinya tidak sesuai dengan ketentuan dari operator XOR, maka hasil outputnya adalah 0. Oke, lalu yang keempat, operasi terhadap karakter. Operasi yang dapat dilakukan terhadap tipe data karakter adalah perbandingan. Oke, berikut adalah simbol-simbolnya. Yang pertama, simbolnya lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, hasil dari operasi perbandingan karakter adalah bernilai boolean, yaitu true 1 dan false 0. Ya. Oke, di sini A tidak sama dengan A, hasilnya false. Kenapa hasilnya false? Karena sebenarnya A itu sama dengan A, ya. Lalu contoh yang kedua, A sama dengan A, hasilnya true. Kenapa? Karena A memang benar sama dengan A, ya. Maka hasilnya true. Lalu yang ketiga, A lebih besar dari B, hasilnya false. Lalu yang terakhir, D lebih kecil dari E, hasilnya true. Nah, itu dia tadi penjelasan yang Miss sampaikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, Nak ya. Oke, sekarang Miss punya tugas pertemuan yang keempat. Ini ada 4 soal aja.
Untuk di pertemuan 4 ini ada 4 soal aja ya. Yang pertama, tuliskan pengertian tipe data. Yang kedua, apa perbedaan variabel dan konstanta. Yang ketiga, tuliskan jenis-jenis tipe data beserta macam-macamnya. Lalu yang keempat, tuliskan jenis-jenis operasi yang dapat dilakukan setiap tipe data. Untuk tugas pertemuan 4 ini, seperti biasa, kalau sudah selesai, jawabannya difoto, lalu dikirim Japri ke Miss Okta ya. Jangan lupa sertakan salam, nama, dan kelas. Oke? Batas pengumpulan sampai jam 6 sore ya. Jangan lupa soalnya juga ditulis ya, Nak. Nah, Miss juga punya tugas untuk kalian nih, yaitu tugas proyek yang ketiga. Kerjakan soal buku paket halaman 22 yang bagian praktikum. Persoalannya adalah sebuah kubus memiliki rusuk 5 cm. Hitunglah volume kubus tersebut dengan rumus volume rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. Nah, penyelesaiannya, buatlah algoritma untuk menghitung volume kubus dengan menggunakan sedekot dan flowchart. Kemudian, tuangkan algoritma Anda ke dalam kertas folio ya. Jadi kita pakainya kertas folio aja ya. Kalau di buku kan disuruhnya print out. Nah, tapi kalau ini enggak, karena tidak semuanya memiliki laptop dan komputer, jadi Miss memutuskan untuk kalian tulisnya di kertas folio ya. Dikumpulnya seperti biasa hari Kamis depan ya. Hari Kamis depan itu tanggal 19 Agustus ya. Nah, di situ dikumpulkan, itu hari terakhirnya. Oh, sorry, hari Kamis depan itu tanggal 20 Agustus ya. Sorry, hari Kamis depan tanggal 20 Agustus. Jadi kalian kumpulinnya, deadline-nya sampai tanggal 20 Agustus ya. Dikirim via WA Japri langsung ke Miss Okta. Jangan lupa sertakan salam, nama, dan kelas ya. Oke, perlu diingat ya nak ya, mungkin kalian belum tahu, mungkin kalian menganggap pelajaran pemrograman dasar tidak begitu penting lah di jurusan multimedia. Perlu diketahui ya nak ya, sebenarnya pelajaran pemrograman dasar ini adalah salah satu mata pelajaran kejuruan multimedia ya. Yang artinya kalian harus benar-benar mempelajari pelajaran pemrograman dasar ini karena nanti di saat kalian naik kelas pelajarannya akan semakin sulit ya, jadi harus diperhatikan dengan baik-baik dan harus dipahami dengan baik-baik juga, tidak boleh asal-asalan ya. Oke, diingatkan sekali lagi ya, jadi pelajaran pemrograman dasar ini adalah salah satu pelajaran kejuruan jurusan multimedia ya. Bukannya Miss mau menakuti, hanya saja Miss mau menegaskan kepada kalian karena selama ini Miss lihat tidak semuanya mengumpulkan tugas. Dan Miss merasa sedih melihat kalian seperti ini. Sama pelajaran kejuruan aja seperti ini, bagaimana sama pelajaran yang lain, pelajaran umum ya. Tidak boleh seperti ini anak ya. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan japri ke Miss Okta. Terima kasih dan selamat sore.